Halo, Selamat sahabat semuanya. selamat sahabat. Jumpa lagi Di channel channel Praska Jiska Rangkuman Sekolah Sahabat Primary. Kayak ada yang beda rambutnya, lihat deh. Wow, rambutnya. Loh, kenapa? Rambutnya. Rambutnya kenapa? Kena listrik kayaknya deh. Enggak, mana mungkin. Ini dipakai gel terus Oh, pakai gelnya naik. gel. Oke deh. Oke, jadi sekarang kita mau lanjutin rangkuman sekolah sahabat primary. Dan ada satu hal yang mungkin teman-teman tidak percaya. Iya, biasanya kita bikin videonya itu pada Dari waktu rumah kita ke rumah Opung. Tapi sekarang kita lewat kita bikin videonya itu terbalik dari rumah Opung menuju ke rumah. Karena tadi waktu dari rumah menuju rumah Opung ada gangguan teknis. Pip. Tentang itu siapa tahu yang menjadi gangguan itu? Nih, ini pengganggunya. Ini. Aku tidak. Oke, sudah. Oke, sekarang kita akan belajar rangkuman sekolah sahabat. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih karena Papa mau lewatin lampu merah dan go straight. Oke, kita mau berdoa. Abang Praska pimpin doanya. Tuhan, terima kasih sih sudah jaga hari ini. Kita mau baca sekolah sahabat primary. Berkati supaya kita bisa mengerti apa yang kita baca. Berkati jadi kesehatan dan kepintaran. Amin. Amin. Oke, sekarang Papa jalan. Abang mulai ceritanya dan judulnya. Ada ikutan ya. Sekarang ke pelajaran 10. Kita akan membahas pelajaran 10. Apa judulnya itu, Dek? Penyembuhan di kolam. Nah, Penyembuhan di kolam. Jadi ada yang sembuh yang di kolam. oke. Ayat hafalannya. Ayat hafalan terdapat di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, apa itu artinya tuh? Jadi apa itu artinya, Dek? Kasih Jadi karunianya itu bukan dari hasil kita, tapi dari hasil Tuhan. ya, jadi katanya bahwa keselamatan kita itu adalah bukan usaha kita, tapi dikatakan apa? Kasih karunia Tuhan yang diberikan cuma-cuma karena iman kita kepada Pemberian Tuhan, kepada Allah. Yesus, Pemberian Allah. pemberian Allah. Jadi kita harus beriman kepada siapa, Dek? Pada siapa? Yesus. Oke, sekarang kita dengarkan nih. Udah gak sabaran ceritanya. Duduk. Sekarang kita pertanyaan 3. Setiap ada mulai dulu ada pertanyaan dulu. Pernahkah engkau yang terakhir tiba di garis finish perlombaan? Siapa yang pernah begitu, teman-teman? Nah, siapa yang pernah ikut lomba terus selesainya paling belakang? Siapa? Tulis di komen ya teman-teman di bawah. Ya. Sekarang atau yang terakhir tahu mengikat tali sepatu? Gimana, Dek? Ikat tali sepatu, Dek? Seperti kayak pita. Ya, gini, cuk gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, adik teman-teman Praska, teman-teman Kira, boleh komen juga ya. Ya, Apa sih semua yang- pertanyaan yang ada di dalam. Apa sih yang kalian pernah rasakan menjadi yang paling terakhir mau deadline? Praska kemarin apa? Yang mau deadline itu submission apa? English ya. Udah mau deadline, tapi akhirnya bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Oke, lanjutkan. Cus. Atau yang terakhir menyelesaikan tugasmu di sekolah, itu punya aku. Dan Ade pernah sekali deadline-nya hari Sabtu tanggal 21, tapi kelewatan belum dikerjakan dan dikerjakannya tanggal 22. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai ceritanya. Oke. Yesus sudah datang ke Yerusalem untuk pesta. Yang pesta di cerita itu, yang pelajaran 9 itu. Nah, ketika dia berjalan sendirian pada suatu hari pagi, dia Terus ada orang yang hampir ketabrak. dia
mempunyai 5 serambi yang indah mengelilingi kolam itu. Berarti kayak begini. Jadi kolamnya ada, tapi ada berapa titik? 5 serambi. Serambi itu kayak ada terasnya gitu ya. Dan seharusnya kolamnya itu dikelilingi banyak tumbuh-tumbuhan yang hijau dan bunga-bunga yang cantik dan warna-warni. Tetapi sebagai gantinya tidak begitu bagus karena di situ tempatnya banyak dengan orang yang sakit, seperti yang buta, ada yang lumpuh, ada yang sakit, buta. Aduh, itu takut banget tuh. Iya. Orangnya takut kesetrum itu. Nah, ataupun orang yang banyak lah sakit. Jadi di kolam itu banyak berkumpul orang-orang yang sakit ya. Iya. Nah, terus kalau ada yang bisa coba tulis di komen mengapa semua orang-orang sakit itu berkumpul ya? Ya berkumpul. Kita akan kasih sekitar berapa detik, Papa? Ya. Nanti dikirim aja di komen ya. Iya, kirim. Di komen. Oke, lanjut. Kita bilangin nggak? Bilangin dong, kalau nggak ada yang komen dong ceritanya. Kan ini pertanyaan tadi. Iya, makanya harus didengarin ceritanya supaya bisa jawab nanti pertanyaannya kan. Oke, ayo. Dan mereka pikir kalau airnya menggoncang di situ, katanya mereka berpikir ada malaikat yang menggoncangkan airnya, dan siapa yang pertama kali lompat ke air itu akan sembuh. Tapi Tuhan tidak berpikir begitu. Sebagai gantinya tempat penyembuhan yang mereka kira menjadi tempat kematian kolam. Iya, jadi orang tuh berpikir kalau dia udah berguncang dan siapa yang paling dulu masuk bisa sembuh gitu kan. Padahal yang menyembuhkan sebetulnya bukan kolam gitu ya. Nah, bisa jadi di situ yang lagi ambil air nanti makan. Nah, itu sama juga seperti kita. Kalau kita sakit, kalau kita ke dokter, yang menyembuhkan dokter apa Tuhan Yesus, Dek? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, cuman melalui dokter. Oke, Tuhan Yesus lanjutin. Nah, jadi ceritanya terus apa? Ada orang sakit yang sudah lumpuh berapa puluh tahun tuh, Bang? Terus di situ belum sampai situ ya. Oh, belum diceritakan ya. Terus katanya di sini Tuhan Yesus mau menyembuhkan semuanya, tapi takut dimarahi oleh orang Farisi. Lagi hari Sabat pas itu. Betul. Jadi betul. Oke, jadi karena suasananya waktu itu lagi hari Sabat ya. Oke, terus? Nah, terus Tuhan Yesus mendatangi seorang pria. Nah, kita ada pertanyaan. Berapa tahun pria itu sudah timpang? Lumpuh ya? Iya, timpang. Timpang atau lumpuh ya. Jadi ada seorang yang lumpuh. Titik-titik berapa tahun? Gitu ya. Tahun. Udah dibilang tahunnya lama banget. Lama banget. Dan tahunnya adalah 38 tahun. Wah, dikasih tahu dong. Oke, terus? Bukan, nanti diinget dong. Oh iya. Masa nggak ada yang inget. Oke, terus? 38 tahun. Siapa yang bisa bertahan sampai situ? Ini ya, pria 38 tahun dia tetap sakit ya. 38 tahun, bayangin teman-teman. Kira, bayangin kalau 38 tahun sakit, terus kalau orang lumpuh itu bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Jadi dia kerjanya apa? Tidur terus ya. Gak ada olahraga dong. Nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Sedih nggak, Dek? Cuman di tempat tidur terus. Kalau Abang Fraska malah dikira di tempat apalagi tidur 38 tahun. Apalagi 38 tahun ya, dia udah sedih sekali. Terus lanjut. Dan Tuhan Yesus juga tahu kalau pria ini sakit karena dosanya. Nah, dan Tuhan Yesus juga
kalau pria itu sedih. Nah, Tuhan Yesus juga bertanya kepada pria itu dan bertanya, apakah maukah engkau disembuhkan? Siapa yang di sini suka disembuhkan? Kalau siapa sakit? Dek? Suka nggak Dek suka disembuhin nggak? Saya tidak. Suka. Oh enggak? Karena aku malas sekolah. Suka disembuhin. Tuh, Ade suka kalau disembuhin. Kalau abang sukanya sakit katanya biar nggak Bukan, sekolah. bukan. Aku sukanya sakit itu hanya 5 hari. 5 hari yaitu dari Senin sampai Jumat biar aku habisin semua pelajaran aku. Jangan hanya menonton TV di rumah. Nah, tapi kan walaupun di rumah jadinya aduh sakit, demam, panas, ya, nggak enak. Enak kok. Terus? Sedikit. Terus pria itu bilang tapi pria itu tidak tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan karena dia tidak tahu siapa itu Allah kan. Tuhan Yesus mungkin agama lain. Nah, terus pria itu bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya tidak punya teman untuk menolong saya. Saya tidak bisa cepat masuk ke kolam itu. Ketika saya coba orang lain selalu masuk lebih dulu. Jadi dia tuh karena dia lumpuh kan nggak ada yang bawa kan, dia juga nggak bisa berdiri. Jadi setiap kali itu dia kalah terus. Kalah lambat. Kalah cepat. Jadi, kalah cepat. Jadi dia tidak pernah sampai pada waktu airnya bergoncang. Oke, terus. Nah, Tuhan Yesus pun berkata tidak meminta orang itu untuk percaya ke kolam itu. Sama aja dengan berhala. Betul. Percaya kepada air doang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Jadi Yesus meminta untuk jangan percaya pada kolam ya, tapi percaya kepada siapa? Tuhan. Pada Tuhan Yesus. Lalu ceritanya lanjut. Dan ya ini dia pun yang tadi saya bilang, dia ini mau menyembuhkan pria itu dan semuanya yang sakit di kolam itu, tetapi dia takut untuk dimarahi orang Farisi. Bisa saja dibunuh. Jadi dia takut ya. Tetapi Tuhan Yesus juga ingin mencurahkan rahmat-Nya kepada pria itu. Pria yang sakit tadi ya, Iya. penyakit lumpuh tadi ya. Jadi sepertinya Tuhan Yesus itu diam-diam agar tidak ketahuan. Kan? Betul, dia menghampiri orang yang tadi sakit lumpuh. Oke, lanjut. Nah, terus lalu kata Tuhan Yesus kepada pria itu, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Nah, yang sakit lumpuh nih bingung sebenarnya, dia ragu-ragu, apa iya saya udah 38 tahun tidak bisa jalan, terus saya disuruh apa? Jalan. Kali teman-teman pikir ragu-ragu atau tidak ragu-ragu? Ya, pasti ragu lah. Tidak ragu-ragu di sini. Oh, kalau di ceritanya ya, kalau kita mungkin merasa aduh udah 38 tahun apa ya benar gitu ya. Nah, tapi orang ini sangat percaya karena ingin sembuh. Karena dia ingin sembuh dan dia percaya bahwa Yesus itu punya kuasa ya. Dia sebenarnya belum mengenali siapa itu Allah. Tetapi pria itu tidak ragu-ragu dan turut, dan pria itu pun disembuhkan, urat-urat saraf ototnya berfungsi lagi. Nah, Tuhan Yesus pun dan pria itu pun bergembira. Tetapi Tuhan Yesus sudah hilang di kerumunan banyak orang. Oke. Nah, pada suatu hari atau kemudian Tuhan Yesus ketemu dengan pria itu di bait suci. Iya benar kan? Betul. Ya. Jadi di setelah sembuh nih, kan nggak ketemu lagi sama Yesus kan? Nah, lalu tiba-tiba dia ketemu sama Yesus di Ka'bah ya. Oke. Nah, pria ini menceritakan ceritanya
yang sudah cerita tentangnya yang sudah disembuhkan kepada orang-orang lain. Jadi dia bercerita tentang, wah, saya udah disembuhkan gitu ya, oleh Tuhan Yesus. Dia cerita ke orang-orang semua, orang banyak ya. Lalu teman-teman kalau setelah sakit mau begitu nggak? Disembuhkan Tuhan Yesus setelah sakit? Mau cerita nggak? Kalau kita disembuhin sama Tuhan Yesus, kita mau nggak bercerita sama seperti orang ini nih? Ya kan? Pastilah, kadang-kadang kita atau banyak kali kita hanya diam, nggak melakukan apa-apa. Aku sudah sembuh. Iya, ya. Harusnya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Betul, ya. Jadi kita harus menceritakan bagaimana kebaikan Yesus di dalam hidup kita. Lanjut. Dan Tuhan Yesus pun juga juga berkata kepada kita, maukah engkau disembuhkan? Nah, kita juga bisa sembuh dari penyakit, apalagi COVID lagi sekarang. Dan jika kita meminta bantuan Tuhan. Ya, betul sekali ya. Dan percaya ya. Jadi kita minta bantuan, lalu kita berdoa, lalu kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan ya adik Kira ya. Oke, teman-teman, siap-siap untuk mengetik di video ini karena mau ada kuis. Ya, jadi teman-teman semuanya sampai di sini rangkuman sekolah sahabatnya. Namun sebelum tutup, Praska mau bikin kuis ya. Adik Kira dengerin nih kuisnya nih, ya. Kita akan bilang ke satu sama yang lain, tetapi tidak akan memberitahukan teman-teman. Ya, oke. Pertanyaannya. Dan jangan ulangi cerita ini. Kalau enggak, sama saja dengan curang. Nanti cerita lagi. Oke, kita mulai. Aku boleh lihat buku ya, karena kan buat teman-teman ini. Iya. Ayat hafalan kita terdapat di. Jangan bilang ya, Dek. Aku bilang. Ya. Jangan bilang ke teman-teman. Efesus. Oke. Siap. Pertanyaan kedua. Ya. Adi udah tahu belum tadi? Udah tahu kan? Udah kedengeran? Pertanyaan kedua. Berapa tahun pria itu timpang? Nah, ya. Tadi udah ceritanya ya. Wah. Dengerin dulu, jangan dengerin itu ondel-ondel. Ini lagi ada sahabat. Ini. Oke, Papa udah tahu. Oke, siap. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya. Apa yang dipikirkan orang-orang yang sakit itu di kolam itu? Agak cukup panjang, tapi teman-teman sepertinya bisa. Oke. Coba ya. Cukup ya. Sampai 3 pertanyaan aja ya. Ya. Jadi jangan lupa, jadi teman-teman untuk kirim jawabannya melalui chatroom ya. Iya, kalau mau ada pertanyaan lagi kita akan jawab di komen. Iya, betul. Oke, teman-teman semuanya, Sobat Praska dan Sobat Kira. Jika teman-teman semua merasa terberkati akan pelajaran yang ringan ini, di saat kita dalam perjalanan, kita bisa belajar, berbagi. Jangan lupa untuk share dan subscribe ya. Dan like juga. Untuk lihat cerita sekolah sahabat yang lain-lain. Tapi sebelum kita menyelesaikan acara ini, mari kita berdoa. Nah, kita akan ada pompa bensin nih. Kita berhenti di pompa bensin nih ya. Jadi kita juga tetap harus berdoa, walaupun dimanapun di perjalanan kita juga tetap harus berdoa. Nah, aku punya suatu ide buat video-video yang lain. Nah, buat video kita. Apakah teman-teman yang mau buat aktivitas
aktivitas gereja saya pernah buat. Yang saya pernah buat akan kita coba buat di tempat kita. Oke, ini sebentar ya. Kalau Papa bisa, liatin ada jalannya waktu. dulu. Oke. Gimana Papa? Apa boleh? Boleh aktivitas ya? Ya, ini Papa menepi dulu. Set. Hui. Oke, kita berdoa dulu. Adik Kira yang berdoa, tadi abang yang berangkat berdoa, sekarang Nah. ada yang berdoa. Let's go. Kita berdoa. Ya, Tunggu. Kira berdoa. Oke. Tuhan, terima kasih sebenarnya nih. Kita mau tutup Pelajar. sekolah Sabat hari ini berkati Yerusalem namun amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah. Dan selamat Sabat.